Ayo sholat. Nah tuh teman-teman. Ayo sholat karena mati tidak ada notifikasi. Suka saya dengan profil seperti ini. Biasanya orang-orang begini agak-agak anu. Yuk silakan. Nyalakan kamera, Bang. Oke. Tentunya dari profil Anda nampak-nampaknya Anda muslim, Bang ya. Setuju? Oke. Anda sudah nonton channel ini sudah sering atau baru kali ini atau baru berapa menit atau gimana? Kalau nonton baru mungkin sekitar 2 kali, cuman saya sering nonton videonya lewat di Facebook. Oke, silakan Bang. Anda mau membahas apa? Silakan. Silakan. Saya di sini tugas saya adalah meluruskan fitnahan orang-orang Islam dan menjawab membalikkannya kepada orang-orang Islam. Silakan. Jadi yang di belakang Bang Edis itu fitnahan dari umat Islam. Betul, betul. Salah satu fitnahan orang Islam dan tipu dayanya adalah berkata begini, kami Muslim, kami cinta Yesus. Itulah fitnah yang nyata. Fitnahnya di mana? Fitnahnya di mana itu? Oke. Apakah betul kalian mencintai Yesus? Kalau Yesus yang sebelum disalib ya. Menjawab ini saja sudah mulai berkelit kan? Bang, coba dijawab dulu Bang. Apakah betul kalian cinta Yesus? Ya. Oke, kalau kalian cinta Yesus, maka kalian akan mengikuti dia, betul? Betul. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa kalian malah mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Yesus? Contoh yang diajarkan oleh Muhammad. Misalnya, yang sederhana-sederhana saja. Jangan yang susah-susah. Begini Bang. Contoh. Menurut ajaran Muhammad, boleh nggak bohongin istri? Mukul istri boleh nggak? Nggak boleh. Nah, ini dia. Berat ini kalau misalnya saya tunjuk ayat di dalam Quran, boleh mukul istri gimana? Coba tunjukkan. Oke, baik. Selama jadi orang Islam dia belum tahu, makanya masih jadi orang Islam. Oke. Kita tunjukkan ya Bang ya. Tunjukkan. Saya bukakan. Lengkap dengan tafsirannya Bang Edis ya. Lengkap dengan tafsirannya. Bang, Al-Quran jangan dipelintir Bang. Nggak ada Al-Quran itu berikut tafsirannya. Al-Quran itu harus ada tafsiran Bang. Nggak boleh ditafsir sendiri. Di mana dalam Quran tertulis ayat Quran harus ada tafsirannya di mana? Memang, tapi para ulama menekankan jangan menafsirkan Al-Quran sembarangan. Yang menafsirkan siapa? Anda ya itulah makanya ini bukan saya minta tafsiran Bang, ini tertulis di situ, tertulis. Oke, baik. Makanya saya akan bukakan Al-Quran beserta tafsirnya. Makanya saya bilang, dan makanya teman-teman saya sering membahas ulama-ulama Islam menyesatkan kaum Islam tuh dengan cara seperti ini. Baik, bentar. Al-Quran itu beda dengan Bible Bang, boleh ditafsirkan sembarangan. Baik. Beda dengan Bible. Al-Quran itu enggak boleh ditafsirkan sembarangan. Bentar. Saya tunjukkan ya ayat Qur'annya, itu tertulis di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Oke ya. An-Nisa. Abang ada Quran di situ? Enggak ada. Ada. Cuman. Oke. Baik, coba dibuka An-Nisa 34. Saya bacakan di sini. Jangan-jangan nanti Quran saya Anda bilang palsu. Saya bacakan. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sama nggak terjemahnya di situ? An-Nisa berapa tadi? An-Nisa 34. 34.
Anissa 34, ketemu? Ya, ketemu. Oke. Kaum laki-laki itu, coba Anda baca. Anda kita cross-check, sama nggak? Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Terus. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Terus. Dan karena mereka telah menafkahi sebagian dari hartanya. Oke, terus. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Terus. Karena Allah telah menjaga mereka. Terus. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Terus. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Nah. Tetapi pukullah mereka, betul. Tetapi lanjut Nah, dulu, jangan berhenti di situ. Terus. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Oke. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Oke. Kalau mereka tidak taat, boleh dipukul, betul? Kita lihat tafsirnya. Mulai. Nah, begini ya. Al-Quran itu tidak seperti Bible. Al-Quran tidak seperti Bible, boleh ditafsirkan sembarangan. Marilah kita cari pelintiran para ulamanya. Aduh. Ayat Al-Quran sudah itu begitu tidak seperti Bible. Ayat sudah Al-Quran begitu tidak jelas. seperti Bible. Loh, ayatnya sudah begitu jelas loh di situ. Nah, itu dikatakan. framingmu mengatakan seperti itu. Astaga. Baca lagi, Pak. Baca lagi satu kali lagi, coba dibaca lagi. Yang bagian yang terakhir. Perempuan yang nusyus. Apa nusyus itu? Kita baca tafsirnya dah. Kita baca tafsirnya. Makanya saya bilang, kitabnya orang Islam ini bukan Al-Quran. Kitabnya orang Islam ini kitab karangan ulama itu loh, pelintirannya itu. Mereka tidak percaya Quran, mereka percaya pelintiran para ulama. Makanya kenapa itu harus ada tafsiran, karena akan muncul orang-orang yang seperti kamu. Kita baca versi pelintiran. Silakan bacain pelintirannya. Silakan. Baca. Profil ayo sholat, pengetahuan zong. Coba silakan. Iya, profil Anda itu loh, ayo sholat, tapi pengetahuan nggak ada. Pantesan Anda ngomong ayo sholat, gimana? Nah, silakan. Masa harus saya ngomong ayo ke gereja sementara Anda ada perintahnya? Ya udah, coba baca dulu lah ayatnya. Enggak begini. Masa saya harus ngomong ayo ke gereja sementara tidak ada perintah ayo ke gereja? Tidak ada dalam kata siapa tidak ada perintahnya, Bang? Ada. Masalahnya mana perintahnya? Mana? Di dalam Alkitab dikatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Kata pertemuan-pertemuan itu bahasa aslinya gereja, eklesia. Gereja itu aslinya pertemuan. Jangan kamu menjauhkan diri. Ada di situ. Kenapa? Fokus di sini dulu. Fokus di sini. Jadi arti pertemuan itu maksudnya gereja? Gitu? Iya betul. Itu bahasa apa itu? Dari bahasa apa itu? Bahasa Yunani. Dari bahasa apa? Di dalam Alkitab tertulis, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan. Pertemuan yang dimaksud itu adalah pertemuan orang-orang beriman. Jangan kau jauhkan diri dari situ. Kenapa? Karena nanti kalau imanmu lemah, imanmu turun, nanti di komunitas itu dikuatkan kembali oleh sesama orang beriman. Begitu. Mungkin dalam seminggu ini berdoa, tapi doa tidak dijawab. Akhirnya kecewa. Terus nanti kalau ketemu dengan pertemuan, nanti bisa cerita sama teman. Nah, sama teman nanti dijelaskan, saling menguatkan. Nah, jangan menjauhkan diri dari situ. Ada perintahnya itu. Gimana Anda? Coba fokus dulu ke sini, jangan kemana-mana. Jangan mengalihkan topik. Silakan. Apa tadi? Versi pelintiran para ulamanya apa?
Di situ kan pukullah mereka. Nah, nanti kalau versi pelintirannya, sayanglah mereka. Itu pasti begitu nanti. Jika kaum istri-istri mereka membantah, maka jangan pukul. Ah, itu pokoknya Quran bilang apa, pelintiran ulama bilang sebaliknya. Coba kalau nggak percaya. Coba baca, silakan. Silakan. Ya. Ayo silakan. Jadi kau mau apanya ini? Kamu tadi bilang jangan kamu tafsirkan, padahal kita tidak menafsirkan, tertulis di situ. Pukullah mereka. Anda yang baca tadi, betul atau tidak? Jadi menurut ulama nusyus di sini itu bukan sekedar salah paham kecil, tapi dia itu lebih dari itu. Paham ya? Ya sudah. Berarti boleh dipukul nggak istri? Jika betul-betul melewati batas, boleh. Ah, boleh. Kira-kira Tadi Anda bilang di mana ayatnya? Mana ayatnya? Nah, sekarang Anda bilang boleh. Waktu Anda pakai akal sehat, pukul istri Anda pertanyakan, oh, ini pukul istri, ini KDRT. Tapi setelah baca Quran, mendadak akal sehat Anda runtuh. Saya tanya, dicontohkan Nabi tidak? Ada ini apa? Dicontohkan Nabi tidak memukul? Dicontohkan oleh Nabi ketika Aisyah menguntit Nabi pada waktu itu. Aisyah pernah nguntit, tahu nguntit? Nguntit tahu nggak nguntit? Ya. Nah, ketika Nabi diuntit, akhirnya Nabi tahu, dia noleh ke belakang, siapa itu yang nguntit saya? Nah, setelah dia sampai rumah, dilihat Aisyah ada di kamar, tersengal-sengal napasnya. Dia tanya, wahai Aisyah, ya Rasulullah, engkaukah bayangan yang tadi yang kulihat ada di belakangku? Ngeles dia, ngeles. Lalu akhirnya dipukul. Sampai Aisyah merasa kayak dadanya kesakitan. Kamu mana tahu itu? Di mana itu tercatat? Kamu akan nanya terus kepada saya di mana itu tertulis, karena harus kamu dong. Tidak tahu. Harus dong. Jangan sampai kamu cuma longor. Oke, harus baik, ada buktinya. Baik. Aduh, benar-benar ya. Aduh, baik. Bentar. Sementara di sini saya ada dalil yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah memukul Ibunda Siti Aisyah. Karena kamu dalilnya lagu Aisyah, romantisnya cinta. Bukan. Saya tak pakai itu. Kau main lari-lari. Ya kalau kamu dalilnya bekas minum di bekas air minumnya Aisyah. Makanya dalilnya jangan lagu, dalilnya itu yang tertulis di hadis ini. Nah, saya pakai hadis. Saya tidak pakai lagu dalilnya. Saya pakai hadis. Oke, saya tunjuk ya. Bentar. Saya akan tunjukkan hadisnya kepada Anda. Baik. Saya akan tunjukkan kepadamu. Nih. Saya jawab nih, hadisnya panjang nih ya. Sebentar. Awas ya kau fitnah. Iya, tenang. Kalau kau fitnah, berarti yang di belakangmu itu betul, 100%. Iya, kamu fitnah ini kamu. Iya. Sebentar. Saya tunjukkan. Enggak laku. Ini di... Sebentar. Ini hadisnya ini dipelintir. Saya cari hadis yang ya. Sebentar. Dipelintir? Sebentar. Tenang dulu, sabar. Itu nggak laku ya. Nempel itu ya? Iya, ini tenang. Ini udah pernah saya bahas dengan Uncup ini sih. Sampai Aisyah kesakitan di dadanya ini karena dipukul Muhammad. Bentar ya. Sabar. Saya bacakan dulu. Saya bacakan satu hadis dulu ya dari Abu Daud. Boleh, silakan. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Itu hadis riwayat Abu Daud. Iya, kecuali Muhammad. Hadis itu kan tidak berlaku untuk Muhammad. Loh. Saya kan tanya tadi, apakah Nabi Muhammad mencontohkan itu? Bentar. Makasih ya, Inka ya. Terus ada lagi satu hadis dari Muslim.
Aisyah berkata, Rasulullah tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. Tidak istri, tidak pula pembantunya. Itu dari riwayat Muslim. Terus, ini harus saya cari. kamu dapat hadis dari mana? Kamu dapat hadis dari mana itu kalau saya nggak pernah bohong, memukul dadanya? Tenang, kalau saya tidak pernah berbohong, tenang. Itu baru saja kau berbohong, mengatakan saya tidak pernah berbohong. Itu baru saja kau berbohong. Oke. Ini masalahnya saya tidak persiapkan. Aduh, ngeles saja kau, ngeles. Bukan ngeles, tenang. Saya bertanggung jawab. Saya tunjukkan ya. Bentar. Di belakangmu itu nggak nipu, nggak laku. Itu nempel di jidatmu. Urusanmu sama Pak Ferdinand bagaimana? Sudah beres? Nasi. Iya, dia mualaf kan, makanya nipu. Gampang. Benar. Makanya kalau ada sesuatu itu bersabar, jangan gerasa gerusu. Sabar. Harus sabar. Makanya itu umat saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Bersabar. Ini saya masih sebentar ya. Sabar ya. Setelah itu Rasulullah SAW kembali dan aku juga hadis. Nah, ini hadis. Ini loh. Saya putar kamera saya ke belakang. Ini tenang. Saya putar kamera saya ke belakang. Ini saya yang ngomong langsung Ustadz nih. Nih. Enggak. Saya tidak terima. Saya terima hadis. Tenang. Ini hadis. Ini loh. Loh. Oke, ini seorang Ustadz ulama membacakan hadis yang di samping ini nih. Anda dengarkan. Hadis apa itu? Habis apa? Riwayat siapa? Makanya dengerin dulu. Anda nggak tahu apa-apa, Anda dengerin dulu. Saya tidak mau dengar dari video itu. Saya mau dengar dari mulutmu. Sebutkan. Kalau saya ngomong, Anda nggak percaya. Makanya sebutkan, terus saya cross check di sini. Oke. Anda sebutkan hadisnya nomor berapa? Oke. Baca Sunan An-Nasai. Sebentar nih, yang komen udah ada nih. Sebentar. Sahih Muslim 9. Bentar, Sahih Muslim. An-Nasai atau Sahih Muslim? Yang mana yang benar ini? Sahih Muslim 974 atau 2127? Berapa Muslim? Sahih Muslim 974 atau 2127? Sudah? 974 2127. Sahih Muslim 2127 coba. Sahih Muslim 2127. Saya baca dulu yang pertama, Muslim 974. Ya, silakan. Ini hadis tentang larangan memukul wajah dan tentang pendidikan anak. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memukul, maka hendaklah ia menjauhi wajah. Dan janganlah mengatakan, semoga Allah memperburuk wajahmu, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuknya. Oke, yang 2127. Sahih Muslim 2127. Muslim 2127. Dikasih tahu langsung yang ustadz yang langsung baca hadisnya, kamu nggak mau. Ini Muslim 2127. Ini hadis tentang larangan menggambar patung, makhluk bernyawa dan ancaman bagi pelukis dan pembuatnya. Iya, makanya kalau hadis-hadis makanya apa? Nomor-nomornya selalu beda-beda.